Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu mau mengajak kalian buat belajar bareng sama Ibu tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai. Beragam jenis bahan seperti logam, kayu, ataupun karet punya beberapa sifat yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika adalah sifat yang dapat dilihat dan diamati langsung, seperti kekuatan, kekerasan, densitas, elastisitas, daya hantar, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Nah, sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang terlihat ketika bahannya ini mengalami perubahan bentuk atau bereaksi, seperti kestabilan, kereaktifan, dan korosivitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas satu contoh bahan, yaitu bambu. Nah, akhir-akhir ini bambu seringkali dijadikan sebagai bahan alternatif kayu untuk konstruksi bangunan, seperti pembangunan gedung dan rumah, rangka atap, pintu, dan jendela. Penggunaan bambu ini dipilih karena bambu ini merupakan bahan yang ramah lingkungan dan mudah diolah menjadi berbagai bentuk. Seperti bahan-bahan lainnya, bambu ini juga punya sifat-sifat seperti yang pertama, kuat tariknya bambu ini sejajar dengan baja, yaitu 1000 sampai 4000 kg per cm kuadrat. Kemudian kuat lenturnya sebesar 99,932 kg per cm kuadrat. Kemudian kuat tekannya dia itu sejajar dengan serat atau sama kayak serat, yaitu sebesar 347 kg per cm kuadrat. Dan kuat gesernya si bambu ini rata-rata sebesar 24,983 kg per cm kuadrat. Selain itu, bambu juga sangat efisien dalam menyerap karbon dioksida dan berkontribusi terhadap pengurangan efek rumah kaca. Bambu bisa mempunyai sifat-sifat seperti itu karena 90% komposisi kimianya terdiri dari selulosa atau C6H10O5, hemiselulosa atau C5H10O5, dan lignin atau C9H10O5. Nah, maka kalian bisa tahu pada bambu ini terdapat 50% karbon, 6% hidrogen, dan 44% oksigen. Akan tetapi, bambu ini punya kelemahan, yaitu bambu itu mudah terbakar. Nah, karena komponen karbon, hidrogen, dan oksigen yang cukup tinggi ini, bambu akan mudah terbakar. Proses pembakarannya mirip dengan kayu. Jadi, komponen-komponen tadi itu saling terikat satu sama lain. Kemudian ketika bambu ini terbakar oleh api, ikatannya tadi akan putus dan menghasilkan senyawa baru dalam bentuk uap. Kalau uapnya bereaksi dengan oksigen dari udara, maka pembakarannya semakin besar dan akan menghasilkan sisa-sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air. Jika bambu mudah terbakar, maka bambu kurang aman untuk dijadikan bahan konstruksi. Oleh karena itu, kali ini Ibu akan menunjukkan kepada kalian semua sebuah percobaan untuk membuat bambu menjadi anti api. Seperti apa percobaannya? Yuk, coba kalian simak video berikut ini. Setelah alat dan bahan disiapkan, semprotkan cairan tahan api ke beberapa potongan bilah bambu. Kemudian, tunggu hingga cairan yang disemprotkan mengering. Lakukan penyemprotan berkali-kali hingga semua lapisan bambu tertutup oleh cairan. Kemudian, bakarlah bilah bambu yang tidak dilapisi cairan selama 15 detik.
dan amati hasilnya. Kemudian, bakarlah bilah bambu yang dilapisi cairan selama 15 detik dan amati hasilnya setelah dilakukan pembakaran. Gimana caranya bambu jadi nggak terbakar? Nah, setelah disemprotkan cairan anti api tadi, akan terbentuk lapisan pelindung di atas bambu tersebut. Nah, lapisan ini membuat komponen penyusun bambu seperti karbon, hidrogen, dan oksigen terlindungi sehingga panas yang dipancarkan oleh api tidak bereaksi dengan komponen-komponen bambu. Panasnya ini dia akan bereaksi dengan komponen pada lapisan anti api dan membentuk karbon dioksida yang membuat api tidak membesar dan tidak membakar lapisan bambu. Pelapisan bambu dengan cairan anti api ini membuat sifat-sifat bambu berubah. Lapisan permukaan bambu akan menjadi lebih padat sehingga bambu akan menjadi lebih kuat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana sifat bambu dan bagaimana memperbaiki kelemahan sifat bambu itu. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.